Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlina, NIM 1931040044, jurusan PJKRA 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi konsep-konsep olahraga pada mata kuliah pendidikan rekreasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep-konsep olahraga. Langsung saja, beberapa pengertian olahraga menurut beberapa ahli. Yang pertama, Giri Wijoyo mengatakan bahwa olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan orang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya. Yang kedua, Lutan bahwa olahraga adalah kegiatan fisik yang mengandung sifat permainan dan berisi perjuangan dengan diri sendiri atau perjuangan dengan orang lain serta konfrontasi dengan unsur alam. Yang ketiga, menurut Ongkos Kosasi, menyatakan bahwa olahraga adalah kegiatan untuk memperkembangkan kekuatan fisik dan jasmani supaya badannya cukup kuat dan tenaganya cukup terlatih, menjadi tangkas untuk melakukan perjuangan hidupnya. Selanjutnya, rekreasi. Beberapa pengertian tentang rekreasi antara lain, yang pertama, menurut Nurlan Kusmaidi, rekreasi adalah suatu kegiatan pengisi waktu luang yang melibatkan fisik, mental, atau emosi dan sosial yang mengandung sifat pemulihan kembali kondisi seorang dari segala beban yang timbul akibat kegiatan-kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan dengan kesadaran sendiri. Menurut Marjono, rekreasi adalah kegiatan yang dikerjakan oleh seorang atau secara bersama-sama dengan orang lain dalam waktu senggang secara sadar dan sukarela untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan serta kesegaran pribadi secara langsung dan segera. Selanjutnya, ciri-ciri rekreasi. Yang pertama, rekreasi adalah suatu aktivitas yang bersifat fisik, mental, maupun emosional. Rekreasi menghendaki aktivitas dan tidak selalu bersifat non-aktif. Yang kedua, rekreasi hanya dilakukan pada waktu senggang. Yang ketiga, aktivitas rekreasi tidak mempunyai bentuk dan macam tertentu. Yang keempat, rekreasi dilakukan secara bebas dari segala bentuk dan macam paksaan. Yang kelima, rekreasi bersifat universal. Yang terakhir, rekreasi dilakukan secara sungguh-sungguh dan mempunyai maksud-maksud tertentu. Selanjutnya, olahraga rekreasi. Beberapa ahli mengemukakan pengertian dari olahraga rekreasi. Menurut Kusmaidi, mengemukakan bahwa olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi. Menurut Haryono, menjelaskan bahwa olahraga rekreasi adalah kegiatan fisik yang dilakukan pada waktu senggang berdasarkan keinginan atau kehendak yang timbul karena memberikan kepuasan dan kesenangan. Menurut Herbert Hart, olahraga rekreasi adalah olahraga wisata atau kegiatan olahraga yang ditujukan untuk rekreasi atau wisata, seperti halnya olahraga pendidikan, yaitu olahraga untuk tujuan pendidikan, atau olahraga kesehatan, yaitu olahraga untuk tujuan kesehatan, serta olahraga prestasi, yaitu olahraga untuk tujuan prestasi. Selanjutnya, ciri-ciri olahraga. Yang pertama, olahraga ditekankan pada kegiatan jasmani yang berwujud keterampilan gerak, daya tahan, kekuatan, dan kecepatan. Yang kedua, olahraga sebagai realitas. Yang ketiga, prinsip prestasi dalam olahraga. Selanjutnya, tujuan olahraga. Beberapa tujuan olahraga diantaranya yaitu memelihara kesehatan dan kondisi jasmani yang baik, memperoleh kesenangan dan kegembiraan, memperoleh kepercayaan diri, memperoleh latihan secara teratur, membentuk kebiasaan menggunakan waktu aktivitas yang menyenangkan, mencegah, mengetahui, dan mengoreksi kelemahan dan cacat jasmani. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengemukakan tujuan olahraga sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencari kesenangan. Yang kedua, untuk kesehatan tubuh, untuk penyembuhan dan pengobatan, untuk pembentuk tubuh atau sikap, untuk mencapai prestasi.
Sedangkan menurut Rusli Lutan, berdasarkan penekanan tujuan olahraga dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, olahraga prestasi yang menekankan pada pencapaian prestasi, kemenangan, atau keunggulan dalam perlombaan atau pertandingan. Olahraga pendidikan yang menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan. Olahraga profesional yang menekankan pencapaian tujuan yang bersifat material. Olahraga kesehatan untuk pencapaian derajat sehat yang lebih baik. Selanjutnya, manfaat olahraga. Manfaat kegiatan olahraga terhadap jasmani antara lain: yang pertama, meningkatkan kemampuan dan ketahanan dalam bergerak atau bekerja. Kedua, mengatasi kekurangan gerak. Ketiga, berkurang risiko untuk mendapatkan penyakit-penyakit non-infeksi, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. 4. Kemampuan gerak akan lebih baik. Manfaat kegiatan olahraga terhadap rohani antara lain: membina sikap positif terhadap kegiatan olahraga dalam waktu luang, mendapatkan harga diri. Seseorang yang melakukan olahraga akan mendapatkan peluang untuk mendapatkan harga diri. Mendapat kegembiraan melalui kegiatan olahraga seperti senam, kebugaran jasmani secara massal yang diiringi musik. Seseorang akan mendapatkan kegembiraan bersama-sama dengan orang lain. Selanjutnya, dapat menyesuaikan diri terhadap tekanan baik, tekanan emosi. Selanjutnya, manfaat kegiatan olahraga terhadap sosial antara lain: membina kerjasama. Olahraga bukan semata-mata kegiatan individu, tetapi juga kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya, meningkatkan saling pengertian dan hubungan emosional yang lebih baik. Belajar bergaul. Penggolongan cabang-cabang olahraga sejenis. Penggolongan menurut sifat dan cabang olahraga, yaitu sifat pertandingan dan perlombaan. Mengenai kedua sifat tersebut adalah: pertama, sifat pertandingan. Menurut Muhammad Subroto, yang dimaksud pertandingan adalah kegiatan untuk memperoleh kemenangan. Para olahragawan atau peserta harus mencurahkan kelebihan jasmani dan rohani, kemampuan taktik, dan dalam pertandingan para olahragawan akan saling berhadapan. Selanjutnya, sifat perlombaan. Menurut Muhammad Subroto, mengenai perlombaan adalah: dalam perlombaan para olahragawan harus berjuang untuk memperoleh waktu yang sependek-pendeknya atau waktu yang lama, mencapai jarak setinggi-tingginya atau sejauh-jauhnya, dan mungkin juga harus berusaha menguasai bentuk gerak yang seindah-indahnya. Dan dalam berlomba, para olahragawan atau peserta tidak saling berhadapan, tetapi harus melawan waktu, jarak, keindahan, atau beban. Penggolongan menurut peraturan antara lain: permainan yang lapangannya atau tempat bertandingnya dipisahkan oleh jaring atau net, misalnya tenis, bulu tangkis, bola voli, tenis meja, dan sepak takraw. Permainan yang lapangannya atau tempat pertandingan tidak dipisahkan dengan jaring, misalnya sepak bola, bola basket, softball, hoki, dan lain-lain. Penggolongan olahraga menurut musim, yaitu darat, air, dan udara. Selanjutnya, penggolongan olahraga menurut musim ada 2, yaitu olahraga musim panas, olimpiade musim dingin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.